Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga akan menyampaikan satu keterampilan, yaitu pembuatan minyak goreng menggunakan kelapa. Kami berdua di sini, saya Kandi Pamujini Tias dan rekan saya Isti Haryanti akan bersama-sama mempraktekkan proses pembuatan minyak kelapa ini. Dan untuk awalnya, alat-alatnya apa saja Bu Sri? Alat-alatnya ada wajan, terus ini aduk ya, kemudian sendok ini apa, gelas takar, ada baskom, kemudian bahannya ada santan kelapa ya. Ibu-ibu sekalian, untuk santan kelapa, ibu-ibu mungkin tidak asing lagi, kita akan mudah mendapatkan santan kelapa. Adapun santan kelapa yang kita butuhkan adalah santan kelapa yang kental, jadi hanya bagian yang kental saja yang akan kita gunakan. Untuk proses pembuatannya, ini santannya. Setelah menjadi santan kental seperti ini, kemudian didiamkan minimal selama 1 jam, Ibu. Nah, kemudian akan terbentuk 2 endapan. Yang sebelah atas yang endapan yang kental, bagian kental, kemudian yang bawah adalah bagian yang cair. Nah, bagian yang akan kita gunakan adalah bagian yang atas, yaitu bagian santan yang kental. Untuk prosesnya sangat mudah, ibu-ibu sekalian. Bu Sri akan mempraktekkan. Yang pertama adalah bagian santan yang atas diambil, ya, pelan-pelan diambil, kemudian dimasukkan ke dalam wajan. Ya, dan seterusnya sampai semua bagian atas yang kental kita pindahkan ke wajan. Dan untuk proses selanjutnya akan dilakukan pemanasan. Pada proses pemanasan ini ada beberapa titik kritis yang harus kita perhatikan betul-betul. Yang pertama adalah api, ya. Apinya dalam kondisi sedang, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil, kondisi panas yang sedang. Kemudian titik kritis selanjutnya adalah proses pengadukan. Jadi dalam pengadukan santan kelapa ini itu tidak boleh ditinggal, artinya harus diaduk terus, santan tidak boleh pecah. Itu titik utama yang harus sangat kita perhatikan. Nah, kemudian untuk proses-proses selanjutnya setelah kita aduk-aduk terus, nanti akan ada beberapa proses. Pertama adalah proses penguapan. Jadi santan kelapa ini lama-kelamaan jumlahnya akan menyusut karena ada proses penguapan. Nah, setelah proses penguapan akan ada yang namanya proses penggumpalan. Jadi nanti akan muncul gumpalan-gumpalan. Sebenarnya pada saat itu sudah ada minyaknya nih, tapi belum maksimal atau belum optimal hasilnya. Nah, proses itu dilanjutkan seterusnya sampai nanti warnanya coklat, dan seterusnya setelah memisah antara, mungkin kita mengenalnya namanya blondo atau klendo, itu nanti ada gumpalan seperti itu. Nah, proses bisa dihentikan. Kemudian untuk mendapatkan minyak itu harus disaring. Jadi disaring antara klendonya dengan minyaknya, karena pada saat itu sudah ada pemisahan antara gumpalan klendo dengan minyak.
ibu-ibu sekalian yang saya cintai, bisa kita lihat bersama pada tahap ini sudah ada pemisahan antara minyak dengan gumpalan Plendo. Nah, proses sudah sampai tahap ini berarti proses pembuatan minyak sudah hampir selesai. Ya, ditunggu sebentar lagi. Kemudian setelah ini nanti minyak kita saring, kemudian didinginkan, dan minyak siap untuk dikemas untuk digunakan menggoreng ataupun memasak yang lainnya. Yang lainnya nanti diletakkan di atas. Sampai habis ini semuanya, proses ini dilaksanakan. Kita sudah memiliki minyak ya ibu-ibu. Proses penyaringan telah selesai kita lakukan, dan apabila ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi, Plendo bisa diperas menjadi hasil minyak yang kita buat dengan bahan dasar kelapa. Bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin mendapatkan hasil dari minyak kelapa ini yang lebih jernih lagi, sehingga kita melakukan penyaringan tahap kedua. Kita menggunakan kertas saring, atau kalau misalnya tidak ada kertas saring bisa menggunakan kertas tisu makan untuk menyaring. Ya, karena memang ini sangat rapat, sehingga proses penyaringan ini akan berlangsung cukup lambat gitu ya, sangat pelan-pelan, tetes demi tetes, tetapi harapannya bahwa hasil saringan dari minyak goreng ini akan lebih jernih. Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya tadi pada saat awal kita menggunakan santan, ditunggu 1 jam kalau misalnya ingin mendapatkan lapisan kental dan lapisan yang cair. Ada salah satu tips juga, kita bisa melakukan atau mempercepat proses tersebut dengan menyimpan santan di dalam kulkas. Kemudian setelah beberapa saat nanti akan lebih cepat untuk proses pemisahan antara lapisan yang kental dengan lapisan yang jernih. Nah, untuk proses selanjutnya sama, yang diambil yang kental, kemudian dilakukan pemanasan sampai nanti terbentuk gumpalan terpisah antara minyak goreng dengan gumpalan Plendo. Seperti tadi itu berarti minyak kita sudah masak dan siap untuk dikonsumsi, atau mungkin jika dikehendaki untuk dijual bisa nanti ditunggu dingin, bisa dikemas. Untuk kemasan kita bisa menggunakan botol
plastik nih, itu banyak atau mudah kita temui nih, sekarang di Purbalingga sudah banyak. Kalau tidak botol plastik juga bisa menggunakan botol beling nih, untuk mempercantik kemasan. Ya, sangat pelan. Nah, kita tunggu bersama-sama nih nanti sampai diperoleh hasil minyak goreng yang sudah lebih jernih. Ibu-ibu, ini adalah minyak goreng yang sudah disaring, dan untuk selanjutnya kita adalah tahap pengemasan. Apabila minyak goreng ini akan dijual, monggo Bu Sri, kita akan melakukan pengemasan. Terlihat nih minyak gorengnya sudah disaring, sangat jernih. Siap untuk digunakan untuk menggoreng ataupun memasak masakan yang lainnya. Ibu sekalian, cantik bukan hasil praktek kita? Ibu sekalian, setelah ini bisa mempraktekkannya sendiri di rumah. Cukup mudah untuk dipraktekkan, dan kita akan mendapatkan minyak goreng yang berkualitas. Dan mungkin ini juga merupakan peluang usaha saat ini, karena permintaan minyak goreng yang asli dari bahan kelapa saat ini sudah cukup banyak peminatnya, sehingga ibu-ibu bisa menjadikan minyak goreng kelapa ini sebagai usaha tambahan yang selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri, juga bisa ibu-ibu sekalian gunakan untuk menambah pendapatan keluarga. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan, semoga bermanfaat.